are truly amazing for everything you have done in my life. I am grateful. As I surrender to you, Lord, I put my life in your hands. I believe and I trust in you. God is Emmanuel. God is Emmanuel. He is my strength and my shelter. God is Emmanuel. God is Emmanuel. I worship you, Lord, the King of all kings. God is Emmanuel. God is Emmanuel. There is no one like you, my God. God is Emmanuel. God is Emmanuel. Nothing can compare to your love, Jesus. God, you are truly amazing for everything you have done in my life. I am grateful. As I surrender to you, Lord, I put my life in your hands. I believe and I trust in you. God is Emmanuel. God is Emmanuel. He is my strength and my shelter. God is Emmanuel.
and my shelter. God is Emmanuel. God is Emmanuel. I worship you, Lord, the King of all kings. God is Emmanuel. God is Emmanuel. There is no one like you, my God. God is Emmanuel. God is Emmanuel. Nothing can compare to your love, Jesus. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Jemaat IMC ini kasih Tuhan, di mana saja kalian berada. Pagi ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Tentunya kita semua baik-baik ya. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di luar Sydney, atau yang di mana saja ya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini saudara, kasus kemarin diumumkan bukan jam dari 600 ke 700, tapi langsung 825. Langsung diumumkan di extend ya lockdown sampai akhir September. Nah, kita nggak tahu apakah Oktober bisa buka apa belum. Tapi anyway, kita masih bisa beribadah dan bertemu secara online pada pagi hari ini, dan kita langsung saja saya mau meneruskan dari apa yang minggu yang lalu ya. The Lord is close to the humble. Tuhan itu sangat dekat kepada orang yang rendah hati ya. Jadi memang gimana pun juga, karena rendah hati merupakan karakter daripada Kristus itu sendiri, karakter daripada Allah itu sendiri, maka sebagai ciptaan tentunya Tuhan juga ingin melihat kita, ciptaannya itu sama dengan Dia, as His own image ya. Nah, saudara, kita masih minggu lalu sudah saya singgung ayat ini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. For whoever exalt himself will be humble, and whoever humble himself will be exalted. Jadi sudah jelas, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan angkat dia. Dan ya, the Greek word hypso kemarin yang sudah minggu lalu yang sudah sempat kita singgung ya, mengenai meninggikan diri atau mengangkat dirinya sendiri ya pada posisi yang tinggi ya, supaya orang menghargai dia, supaya ya itulah separate ya, keegoannya dia sendiri ya. Nah, sementara saudara kita akan melihat tentang merendahkan diri atau tapeinos dalam bahasa Gerikanya. Ya, tapeinos ini artinya to bring into it humble condition ya, membawa kepada kondisi yang rendah ya, to humble or abase himself ya, to humble, merendahkan atau menurunkan martabatnya, menurunkan derajatnya ya. To be ranked below others. Jadi apa itu to be ranked below others? Itu merendahkan martabatnya, derajatnya lebih rendah dari yang lain. Tetapi ya, tentang kata apa itu tapeinos ini, dia meskipun dia merendahkan diri, dia apa itu menurunkan martabatnya, tapi bukan berarti dia seorang yang tidak tahu tentang dirinya. Ya, jadi beda, kita harus bisa bedakan ya tentang
Tapainos ini tentang merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, rendah diri. Karena rendah diri itu artinya ya orang yang minder, ya. Tahu kan ya, orang yang minder, ya orang yang apa itu ya minder lah, ya. Jadi minder ini dia itu nggak yakin akan dirinya. Ya, orang yang minder ini biasanya dia nggak confident, ya, nggak punya keyakinan akan dirinya. Nah, ini beda sekali gitu ya. Nah, orang yang minder ini dia pikirannya selalu negatif. Ya. Nah, kita bukan orang yang seperti itu. Merendahkan diri di sini, tapi dia tahu bahwa seseorang yang merendahkan diri, yang tapainos ini, yang seperti yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, dia tahu akan posisi dirinya. Ya, dia tahu siapa dirinya. Ya, dia tahu identitas dirinya. Jadi kerendahan hatinya dia ini bukan karena dia merasa rendah diri. Oh, lihat orang dia, aku nggak layak lah, aku nggak ini. Maksudnya apa itu merasa minder dan seperti itu ya. Tetapi tapainos ini dia merendah, tetapi dia tahu dirinya siapa. Ya. Dan dia merendah karena dia memang perlu merendah dan tidak perlu harus congkak di hadapan orang. Tidak perlu dia harus merasa lebih tahu. Tidak perlu dia harus merasa lebih bisa. Tidak perlu dia merasa, oh dia yang punya segalanya, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu bisa mengendalikan dirinya, dia selalu bisa menguasai dirinya untuk tidak terlalu menonjol, untuk tidak terlalu supaya apa itu pujian itu selalu datang kepada dia. No, tapainos is different. Dia orang yang selalu humble dan dia tahu kehumbleannya itu merupakan daripada image daripada Tuhan itu sendiri. Jadi dia punya karakter seperti karakter Kristus. Ya, ingat Kristus katakan bahwa pikulah yang kupasang sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti itu. Dia lemah lembut dan dia rendah hati. Nah, orang-orang percaya inilah yang dikehendaki oleh Bapa supaya dia tidak jatuh dalam kesombongannya, dalam kecongkakannya, tetapi dia punya karakter Kristus. Supaya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Supaya kepenuhan Allah memenuhi dia. Sehingga waktu kepenuhan Allah memenuhi dia, pikiran Kristus memenuhi dia, dia akan bisa mengendalikan dirinya untuk selalu menjadi orang yang humble. Orang yang rendah hati. Haleluya. Nah, coba lihat saudara. Satu kali Allah berfirman, bila mana, ya, dalam doa Tawarik 7:13, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, perhatikan ini. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Ya, bicara plague atau sampar. Ya, kurang lebih ya seperti sekarang inilah, pandemik lah. Ya, seperti sekarang inilah wabah yang menyebar kemana-mana. Yang dimana banyak orang yang sedang takut, ya termasuk government juga takut ya menghadapi plague ini atau pandemik ini atau sampar ini. Nah, perhatikan saudara ya. Bila mana aku menutup langit, ini Allah katakan, sehingga tidak ada hujan. Nah, bicara tentang menutup langit, tidak ada hujan, berarti menutup berkat saudara. Ya. Jadi bila mana berkat tidak ada, karena tidak ada hujan, karena kering, kalau kering semuanya mati, tidak bisa bertumbuh, ya tidak ada. Nah, yang bisa mengeluarkan buah. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, berarti apa? Segala hasil, segala apa yang kita punya digerogot habis, ya entah itu karena rugi, entah karena diputus dari pekerjaan, entah karena bangkrut, atau ya seperti keadaan lockdown sekarang ini, banyak yang chaos, saudara, banyak yang bangkrut, banyak yang tutup, usaha tutup, bukan tutup cuma sementara, tapi tutup selamanya, ya, dan macam-macam, saudara. Nah, jadi bila mana langit tertutup, bila mana belalang memakan habis hasil bumi, hasil tanaman, ya karena dulu itu semua makan dari hasil tanaman. Nah, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan sakit penyakit. Jadi ada hal-hal yang terjadi, jadi berkat Allah ditutup, ya, kehilangan berkat, sudah kehilangan berkat, sudah kekeringan, sudah kelaparan, sudah tidak ada makanan, masih lagi ada penyakit lagi. Nah, coba lihat ini. Apa selanjutnya? Ayat 14 dari Tawarik 7. Dan umatku. Nah,
yang atas namanya, atas namaku disebut, saya garis bawah itu ya, merendahkan diri, 1, 2, berdoa dan mencari wajahku, dan 3, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi ada 3 hal di sini. Kalau umat Tuhan merendahkan diri, kalau umat Tuhan berdoa dan mencari wajah Tuhan, karena berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan juga berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka koma di situ, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin and will heal their land. Nah itu. Jadi akan menyembuhkan, akan memulihkan tanahnya. Tanah yang tadi sudah dimakan habis oleh belalang, tanah yang sudah tidak ada hujan, yang sudah kekeringan, Tuhan heal, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya. Dan dikatakan bahwa 3 hal ini, saudara. Apa? Pertama, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, setelah merendahkan diri apa? Nah, karena apa? Bicara tentang merendahkan diri, bicara tentang humility atau humble heart, ya, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang punya kerendahan hati, otomatis dia adalah orang yang pasti akan mencari wajah Tuhan. Kalau orang yang sombong, orang yang congkak, ya bisa-bisa aja, ya kan. Tetapi orang yang rendah hati, udah automatically, sudah pasti orang yang mau ada punya penguasaan diri untuk merendahkan hati, dia pasti akan hidupnya akan depend kepada Tuhan. Nah, ini salah satu dari arti dari tapainos tadi itu. Dia tahu ini atas dirinya dan dia selalu bergantung, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Nah, inilah. Jadi merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajahku. Ya. Jadi orang yang merendahkan diri, dia identik dengan orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, yang selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Itu ciri-ciri orang yang punya kerendahan hati. Sudah jelas itu. Nah, yang ketiga, dia akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, dia berbalik dari jalannya yang ke sana, sekarang berbalik ya ke sana. Metanoia atau bertobat. Ya. Dia akan bertobat. Bertobat itu bukan dari sana ke sini, tapi dari ke sana, setelah 180 derajat ke sana. Ya. Nah, merendahkan diri itu link dengan berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan link juga dengan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari their wicked ways, dari kehidupannya, dari jalannya yang jahat. Nah, jadi pada waktu umat Tuhan, ya, sekarang ini kan keadaannya kan juga, ya kita tahu masing-masing ya, keadaan diri kita masing-masing, ya. Bukan cuma kita yang ada di Sydney saja ya, tetapi di mana-mana, di mana-mana. Ya, Jumat malam saya juga ada dalam doa bersama hamba-hamba Tuhan, dan saya juga mendapatkan bagian untuk berdoa untuk Afghanistan, di mana dari kejadian yang ada sekarang ini yang tidak pernah disangka begitu cepatnya, setelah 20 tahun Taliban menunggu kesempatan yang indah begitu, ya Amerika menarik pasukannya, dia langsung caplok lagi. Dan saudara, dari cerita yang sudah kita dengar bahwa banyak misionaris yang sedang eksodus keluar dari Afghanistan hari-hari ini, dan kita tahu di airport di Kabul itu sudah chaos, ya, sulit sekali. Dan mereka ada jalan untuk, ya ada yang pembawa jalan lah, menerobos masuk ke Pakistan. Nah, itulah kami berdoa untuk orang-orang supaya mereka juga ada dalam keamanan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, ya, orang-orang percaya, ya anak-anak Tuhan, ya supaya mereka dapat perlindungan Tuhan. Dan dikatakan di sini, apabila ya ini terjadilah kekeosan, terjadilah hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, termasuk pandemik, termasuk hujan yang tidak turun, termasuk kekurangan, kekeringan, kelaparan, dan hal-hal yang kita memerlukan dalam hidup ini. Nah, tetapi kalau umat Tuhan merendahkan diri,
Kemudian identik umat Tuhan yang mendekatkan diri itu berdoa dan mencari wajah Tuhan dan bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan di surga mendengar dan mengampuni mereka serta memulihkan mereka. Ini saudara yang penting sekali. Jadi dari hal yang kedua dari merendahkan diri ini, ya, yang hari ini kita pelajari sama-sama bahwa Tuhan itu sangat dekat. Ya. Ingat, Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Oleh sebab itulah waktu orang-orang yang merendahkan diri ini, yang punya kerendahan hati ini, dia berdoa, dia mencari wajah Tuhan, dan dia berbalik dari jalan-jalannya, maka Tuhan akan pulihkan. Nah, pada pagi hari ini kita tidak tahu, ya, saudara, saya katakan tadi, cuma diri kita masing-masing yang tahu keadaan kita. Keadaan usaha saudara, keadaan pekerjaan saudara, keadaan mungkin studi saudara, ya, mungkin jabatan saudara, mungkin reputasi saudara, mungkin ya apa saja. Ya. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan supaya kita mencari Dia. Saya percaya saudara yang sudah bersama-sama dalam satu ibadah pagi hari ini, saudara semua adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Saya yakin kalau tidak, saudara dan saya tidak akan ada sama-sama pada pagi hari ini. Bisa diaminkan Bapak Ibu, saudara, ya, yang dikasih Tuhan, bisa diaminkan? Bisa diaminkan? Nah, coba lihat kanan kiri saudara, ya, dalam keluarga saudara, ya, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, bisa diaminkan tidak? Bahwa Tuhan sangat mengasihimu saudara. Tuhan begitu care denganmu. Jangan takut dengan keadaan. Ya, jangan tergoyahkan, jangan terkontaminasi dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, dunia sudah jelas sudah tidak akan semakin baik, sudah akan terus chaos, dan sejak hari-hari ini dunia pasti akan berubah saudara, sudah pasti akan berubah. Saya kemarin melihat di acara TV bahwa bagaimana our Prime Minister show, ya, menunjukkan bahwa sebentar lagi nanti juga masuk ke sebuah toko pun juga harus, kalau dia sudah disuntik, dia sudah divaksin, dia akan langsung ngetap hijau saudara. Tapi kalau saudara di scan itu saudara belum disuntik, dia merah saudara. Dan ini nanti yang membuat ya, saudara yang belum divaksin bisa ditolak masuk ya untuk beli-beli makanan dan lain sebagainya. Nah, saya yang maksud ini bahwa keadaan sekarang berubah, nggak akan sama lagi saudara. Dengan kejadian yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, semuanya akan berubah mulai hari-hari ini. Semua akan berubah. Dunia ini akan berubah. Ya. Dan kita pun juga sekarang aja tata cara ibadah kita juga sudah berubah. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Masihkah ada kerendahan hati itu? Masihkah kita ada kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan itu? Masihkah kita mau bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan saja, yang menjadi satu-satunya panutan kita, yang menjadi satu-satunya destiny kita, tujuan hidup kita, ya, dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita bahwa waktu-waktu ini, hari-hari ini, janganlah melihat kepada keadaanmu, tapi lihatlah kepada apa yang Allah firmankan kepada kita. Apabila umatku berbalik, apabila umatku mencari wajahku dan berdoa kepadaku, merendahkan hatinya, maka aku akan pulihkan mereka. Aku akan heal their land. Ya. Aku akan kembalikan posisi mereka. Aku akan istilahnya memberkati mereka. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, coba saudara kita move on. Dalam Roma pasal 12 ayat 3, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Roma, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini bicara juga tentang kerendahan hati. Dia anjurkan, ya, supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi lah. Jangan mikirkan hal-hal yang, waduh, muluk-muluk lah. Ya.
Saya berapa kali mendengar saudara dari teman-teman saya ya, yang ada di Indonesia. Waduh, dia bercerita, wah saya sebentar ini, itu. Pikirannya yang tinggi-tinggi saudara. Saya katakan, aduh hidup ini sederhana sajalah. Ya, hidup ini lebih baik mengalir sajalah. Kita setiap hari bisa bangun pagi hari, kita mengucap syukurlah. Apa yang Tuhan sudah sediakan, ya itulah kita nikmati. Saya rasa kita tidak akan pernah kekurangan. Daripada memikirkan hal yang tinggi-tinggi, yang nanti kalau tidak terjangkau, yang tidak tercapai, malah jadi stres sendiri. Saya katakan seperti itu. Rasul Paulus katakan, jangan pikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi yang nggak perlu kita pikirkan. Ya, pikir yang sederhana aja, yang simple aja. Ya, yang kita tahu bahwa karena di sini katakan menurut ukuran iman. Ya, pikirkan, kuasai diri supaya yang kita pikirkan sesuai dengan iman kita. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau iman, ya Yesus katakan cukuplah makan kesukaan sehari, cukuplah sehari. Ya, artinya kita nggak perlu mau melihat lagi yang besok bagaimana ya. Nanti minggu depan saya bagaimana ya. Nanti bulan depan, tahun depan saya bagaimana ya. No, don't worry about that. Itu adalah urusan Tuhan kepada kita. Urusan kita adalah mengucap syukur. Urusan kita adalah merendahkan hati. Urusan kita adalah mencari wajah Tuhan. Berdoa, datang ke hadiratnya. Urusan kita adalah berbalik dari jalan-jalan kita. Mengadakan satu, review dalam hidup kita. Tentang pertobatan kita. Sudah benarkah pertobatan kita? Sudah sesuaikah pertobatan kita? Nah, sesuai dengan apa? Iman. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing, saudara. Ya, kita punya iman. Kita ada sekarang sebagai orang-orang percaya karena kita punya iman. Iman kepada Yesus yang sudah mati bagi kita. Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Supaya kita itu sesuailah dengan, makanya tadi saya katakan pikiran Kristus kalau ada dalam kita, kepenuhan Allah ada dalam kita, maka yang kita pikirkan itu akan sesuai dengan apa yang Allah, yang Kristus pikirkan. Bukan yang ada dalam pikiran manusia yang gelambiar, saudara. Apa itu gelambiar? Itu bahasa aslinya itu. Gelambiar, ya, kemana-mana. Ya, itu tadi, terlalu memikirkan hal yang tinggi-tinggi. Ya, yang muluk-muluk. Nggak perlu. Menghabiskan waktu. Lebih baik sederhana, simple saja. Karena hidup kita selalu ada di dalam tuntunannya. Inilah Lord my arm, inilah tanganku Tuhan. Pimpinlah, bimbinglah aku. Bawalah kepada jalan-jalanmu, supaya aku dapat berjalan bersamamu di dalam jalan kebenaran dan kehidupan itu. Karena dialah jalan dan kehidupan itu. Dialah the truth itu, dialah kebenaran itu. Nah, simple sekali, sederhana sekali. Dan ini ada kalau kalau saudara dan saya punya kerendahan hati. Ya, karena orang yang rendah hati ini dia nggak akan macam-macam. Dia nggak akan pikiran yang tinggi-tinggi. It's not like that. Nah, coba saudara, Amsal mengatakan apa? Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, itu tadi. Ya, kalau kita memikirkan hal yang sudah tinggi-tinggi, yang sudah di luar kemampuan kita ini sudah dalam pikiran Tuhan. Mengapa kita mesti harus memikirkan yang nggak kejangkau oleh kita? Dan ini membuat kita secara nggak langsung itu menimbulkan kecongkakan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, bukannya kita congkak, tapi dalam pandangan Tuhan. Makanya saya katakan kecongkakan rohani itu kadang-kadang tidak pernah kita sadari. Kita sudah congkak di hadapan Tuhan. Nah, kecongkakan mendahului kehancuran dikatakan. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Oleh sebab itu, lebih baik, ayat 19 dari Amsal 16, lebih baik merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri dengan siapa? Dengan orang yang rendah hati. Merendahkan diri, kumpulannya orang-orang yang punya kerendahan hati, pasti akan jadi rendah hati. Tapi kalau kumpulannya orang-orang yang congkak, yang sombong, ya lama-kelamaan kita juga ikut-ikutan jadi sombong. Coba aja, kita yang dulunya nggak merokok, ya. Kumpul aja dengan perokok-perokok, akhirnya juga jadi perokok. Ya. Kumpul aja dengan orang-orang yang bagaimana, kita akan lama-kelamaan menjadi seperti mereka juga. Kumpul dengan orang yang rendah hati, lama-kelamaan kita juga punya kerendahan hati. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Kumpul saja, bergaul erat saja dengan dia. Maka dikatakan, He close with us. Orang yang rendah hati. Dia dekat dengan orang yang rendah hati. Nah itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara,
kerendahan hati akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Ya. Yang terakhir ayatnya ini mungkin. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, ya, he who give attention to the word will find good, and blessed is he who trusts in the Lord. Orang yang saya katakan tadi, orang yang rendah hati. Ya, karena tapenos itu adalah orang yang rendah hati, bukan artinya dia rendah diri, tetapi dia tahu posisi dirinya. Cuma dia itu punya kerendahan hati karena dia tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup dia. Itulah kerendahan hati pada dia. Maka orang yang kerendahan hati itu adalah orang yang selalu memperhatikan firman. Maka dia tidak akan melampaui pikiran-pikirannya, melampaui apa yang ada, ya. Tetapi dia akan sesuai dengan iman yang diberikan kepada dia. Jadi seberapa besar iman kita, ya sering saya katakan ini, sebesar itu jugalah Tuhan akan limpahkan kepada kita. Nah, sebesar apakah iman kita? Semakin besar iman kita, pasti akan kita semakin punya kerendahan hati yang lebih-lebih lagi. Karena apa? Semakin kita besar iman kita, semakin kita keyakinan kita kuat sekali, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Semakin kita akan kecil melihat arti hidup kita sendiri. Semakin kita tidak akan self-center kepada hidup kita lagi. Semakin kita akan hilang keegoan kita. Karena kita tahu, apalagi kalau kita sudah tahu identitas itu, bahwa kita sudah dibeli, lunas dibayar. Harganya lunas dibayar. Come on, Bapak Ibu Saudara, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dan kita bukan milik kita lagi. Nah, inilah termasuk salah satunya dasar dari sebuah kerendahan hati, tapenos itu tadi. Dia menyadari, karena disadari bahwa hidupnya sebenarnya sudah tidak layak. Hidupnya sebenarnya sudah tidak pantas karena dosa dan layak dihukum. Tapi oleh anugerah dan kemurahan daripada Tuhan itu sendiri, melalui Kristus yang mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, sehingga ia dilayakkan, ia dibenarkan, ia dikuduskan, ia diampuni dan dijadikan menjadi ciptaan baru. Maka kerendahan hatinya itu pada dasar itu. Sehingga waktu dia punya kerendahan hati itu, dasarnya di situ. Bukan karena dia minder, no. Orang yang rendah hati yang dimaksud tapenos bukan orang yang minder sekali lagi. Tapi dia tahu jati dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia tahu bahwa Allah mengcover hidupnya. Dia tahu bahwa dia punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Ini saudara. Oleh sebab itulah tadi dikatakan bahwa Allah itu dekat dengan orang yang rendah hati. Dan dia akan pulihkan hidupnya. Orang yang rendah hati dia tidak akan pernah sekali-sekali memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang patut dipikirkan. Ngapain? Wasting the time, ya, wasting the time, habis-habisin waktu saja. Toh tidak ada ujungnya. Belum tentu juga itu akan tercapai nanti yang dipikirkan terlalu tinggi, ya, dengan cita-cita yang muluk-muluk. Tetapi begitu tidak dapat, akhirnya stres sendiri. Nah, orang-orang yang punya kerendahan hati, dia punya penguasaan diri, dia punya pengontrolan diri. Dia bisa menempatkan dirinya di mana dia harus bisa tempatkan. Itulah tapenos yang dimaksud. Itulah kerendahan hati, itulah humility, itulah a humble heart yang semestinya saudara dan saya punyai. Ada amin saudara. Lihat dulu kanan kiri saudara, supaya kita tidak tegang saudara, ya. Supaya saya juga tidak tegang juga. Saudara mandang kepada saya terus saya juga tegang juga. Haleluya. Nah, tidak seperti itu saudara. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saya tahu kita butuh hiburan pada hari-hari ini, amin. Daripada lockdown di rumah terus, ya, apalagi sekarang keluar cuma boleh 1 jam, ya. Biasanya bisa lockdown masih bisa keluyuran kemana-mana, ya, asal tidak lebih dari 5 kilo. Tapi sekarang mulai dipantau lebih ketat lagi, ada curfew lagi, ya, bahwa jam 9 malam kita sampai jam 5 pagi sudah tidak bisa, ada di luar lagi bisa ditangkap kita, ya. Ini berlaku mulai hari Senin, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat baik. Dan kalau pagi hari ini kita diingatkan, ya, tentang 3 hal ini, kerendahan hati, ya, berdoa mencari wajah Tuhan, dan bertobat, berbalik arah dari hal-hal yang jahat, maka sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan pulihkan hidupmu saudara. Tuhan akan pulihkan hidupmu saudara. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Oleh sebab itu,
marilah di hari-hari yang semakin kita tidak tahu bagaimana ke depannya dunia ini, janganlah berpikir lebih jauh daripada yang patut kita pikirkan. Tetapi biarlah kita rendah diri saja, mencari hadirat Tuhan. Ada dalam tata kudusnya, ada dalam hadiratnya, bergaul erat dengan Dia. Maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan sedang kerjakan dan yang akan limpahkan kepada kita. Sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan pulihkan hidupmu saudara. Dan Dia akan pulihkan hidup kita semua. Sehingga yang lain bisa dalam keadaan khawatir hari ini, yang lain dalam keadaan susah. Tapi saudara dan saya tetap stand firm, tetap teguh. Bagaikan gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena ada Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Betapa baiknya, betapa luar biasanya Dia. Betapa dahsyatnya kasihnya kepada kita. Saudara, rasakan kasih Tuhan itu yang begitu melimpah dalam hidupmu. Bapak Ibu, marilah. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Firman Tuhan ini boleh mengingatkan akan kita semua bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, engkau yang selalu menjadi biji mata Tuhan. Marilah pada pagi hari ini, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, marilah kita mohon ampun kepadanya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal-hal yang mungkin kami sudah keluar daripada rencanamu, biarlah Tuhan kami boleh berbalik arah. Kami boleh Tuhan metanoia, kami boleh bertobat ya Tuhan. Kembali kepada jalan-jalan-Mu. Dan Tuhan, teruslah tuntunlah jalan-jalan kami, umat-Mu. Orang-orang percaya yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Supaya kami Tuhan selalu punya kerendahan hati. Supaya kami selalu Tuhan mencari wajah-Mu. Di dalam doa-doa yang selalu kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Marilah Bapa, selidikilah hati kami. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, angkatlah, cabutlah dari kami Tuhan. Hal-hal yang jahat yang ada dalam pikiran, dalam hati kami, angkatlah Tuhan. Cabutlah Tuhan, kuduskanlah, sucikanlah setiap kami. Supaya kami hidup dalam kekudusan-Mu. Sebagaimana Engkau Allah yang kudus adanya. Supaya setiap kami juga kudus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang baik ini. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi saudara kami, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada pagi hari ini Tuhan. Bagi para hamba-hamba-Mu yang mungkin struggle pada hari-hari ini Tuhan. Di mana saja mereka berada, kiranya tangan kasih Tuhan selalu ada kepada orang-orang yang selalu punya kerendahan hati, yang selalu berharap kepadamu, yang selalu datang ke hadirat-Mu mencari Engkau Tuhan. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami pegang janji firman-Mu pada pagi yang baik ini. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, memimpin kita, mengajar kita, memprotek kita, dan juga mempersatukan kita. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah Engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah Engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah Engkau dalam setiap usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah your financial, keuanganmu saudara. Dan juga diberkatilah studimu, pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, kiranya dibuat berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya. Amin.